Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah masuk di tanggal 20 dari bulan Rajab 1447 Hijriah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Mulk. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-22 dan ayat ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratim mustaqim. Allah berfirman yang artinya, maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas wajahnya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas dua ayat yang mulia ini. Dan kita memohon taufik dan inayah kepada Allah. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Di ayat ke-22, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang-orang kafir dan orang-orang beriman, yang menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya. Jadi perumpamaan yang Allah sampaikan ini mempertegas dan memperjelas perbedaan antara mukmin dan kafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan tentang orang-orang kafir. Mereka diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yamshi mukibban ala wajhihi. Mereka itu seperti orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya. Jadi mereka berjalan terjungkal
tertelungkup. Mukibban juga bisa maknanya merangkak, berjalannya tanpa arah, tidak melihat jalan yang benar, sehingga dalam keadaan seperti itu jelas mereka itu mudah tersesat. Orang kalau jalan tanpa arah, apalagi tanpa tujuan, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah jelas mudah tersesat. Kadang ya kita juga misalkan ada panduan, ternyata bisa saja salah jalan. Kita pakai teknologi sekarang itu namanya Google Map, tapi ternyata bisa saja nyasar. Mungkin di antara kita ada yang pernah pengalaman. Ya, saya pengalaman ibu, tersesat sampai di puncak gunung daerah Wonogiri sana, mau ke arah Pacitan. Ya. Taib, itu yang pakai panduan. Salah-salah barakallahu fikum bisa tersesat. Bagaimana orang yang jalannya tidak pakai panduan? Nah, ini menggambarkan bahwa keadaan jiwa raga mereka itu tidak baik-baik saja. Mereka berjalan tidak karu-karuan, menggambarkan bahwa keadaan mereka tidak baik-baik saja. Kemudian hal itu juga menunjukkan bahwa yang dilalui itu adalah jalan yang buruk, jalan yang berkelok, bukan jalan lurus, bergelombang, penuh dengan lubang, dan penuh dengan segala macam hambatan. Nah, ini menggambarkan tentang jalan yang sesat yang mereka tempuh, jalan sesat yang mengerikan. Maksudnya adalah berupa kesyirikan, kekufuran, dosa, dan juga maksiat. Sejatinya itu adalah jalanan yang gelap, yang sangat-sangat mengerikan. Nah, begitulah gambaran perumpamaan orang-orang kafir. Kemudian di sini orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan tentang mereka, yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Mereka itu orang-orang yang berjalan tegap, menghadap dan memandang ke depan. Arahnya jelas. Barakallahu fikum, mereka juga dalam keadaan baik jiwa raganya. Kan beda ibu ya, jalan yang lempeng, jalan yang menakjubkan, jalan yang lurus, jalan yang indah, itu ke kitanya saja beda, kan begitu? Ya tidak ibu? Ke kitanya yang sedang melalui jalan itu juga ikut baik. Jadi keindahan jalan, mulusnya jalan, ya saking mulusnya kata orang jalan itu jalan yang glowing, gitu ya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ke kitanya juga jadi nyaman. Ada aura positif yang dipancarkan, yang kemudian menjadikan diri kita juga tenang, aman, nyaman. Dan tentu orang yang dalam keadaan seperti itu mudah baginya untuk mendapatkan keselamatan. Nah, itulah perumpamaan orang-orang beriman. Mereka berjalan tegap, menghadap dan memandang ke depan dengan segenap jiwa raga. Jalannya juga jalan yang lurus, rata, tidak berkelok. Inilah sejatinya jalan hidayah Allah yang lurus, yang disebut dengan siratal mustaqim. Hari-hari kita meminta jalan lurus ini kepada Allah. Setidak-tidaknya 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Harapannya apa? Nanti saat dibangkitkan di kehidupan akhirat, ya, kita juga berada di jalan yang lurus, ya, untuk kemudian mengantarkan diri kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti ada jalan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam.
Disitulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, nilai manusia. Siapa yang berhasil melaluinya, maka dia selamat sampai surga. Namun siapa yang terseok, akhirnya tergelincir, terpeleset, terjungkal, maka berarti dia celaka. Nah, untuk bisa meniti sirat dengan selamat itu kuncinya kita harus istiqamah, meniti jalan lurus saat kita di dunia. Baik. Nah, inilah dua perumpamaan yang begitu mencolok perbedaannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung, berpikir, menghayati. Coba di antara dua keadaan ini, di antara dua perbedaan manusia ini, yang satu mukmin, yang satu kafir, ya dengan keadaan mereka saat menempuh jalanan. Barakallahu fiikum. Allah kemudian mengajak kita untuk berpikir, siapa yang lebih ahda? Siapa yang lebih mendapatkan petunjuk di antara dua orang ini? Jawabannya jelas. Jawabannya jelas diketahui. Hanya dengan memperhatikan kondisi kedua orang tersebut saja sudah dapat diketahui perbedaannya. Mana yang tersesat dan mana yang mendapatkan petunjuk. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang mengatakan sama saja, ya, mau jalannya bagaimanapun, orangnya seperti apapun, sama saja. Nah, kalau ada orang yang memandang dan menilainya itu sama, maka sejatinya dia orang yang jahil. Orang yang jahil. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu kondisi tingkah laku manusia itu memberikan kesaksian lebih daripada hanya sekedar perkataannya. Orang itu didengar ucapannya kapan, Bu? Kapan ucapan orang itu didengar? Kapan, Bu? Ibu suka bicara tidak? Ya. Nasehatin anak misal, didengar enggak? Kapan ucapan kita itu didengar orang? Ini yang sedang kita bahas. Kapan, Bu? So, belajar itu harus berpikir, Bu, ya. Makanya saya ngajak ibu-ibu berpikir supaya nggak ngantuk. Karena yang ngantuk itu biasanya nggak berpikir. Ya. Apa, Bu? Kapan ucapan kita itu didengar orang? Di saat kita punya pangkat, jabatan, kedudukan, begitu, Bu? Ada nggak yang hina-hina presiden? Banyak. Berarti ucapannya didengar nggak itu? Kapan, Bu? Barakallahu fiik. Saat ucapan kita itu sesuai dengan tingkah laku perbuatan kita, itu didengar. Ya, Ibu. Nah, ngaji, baca Quran lah. Ayo baca Quran. Misalkan kata ibu ke anak ibu, tapi ibunya nggak baca Quran, ayo saja nongkrongin HP. Kira-kira didengar nggak, Ibu? Ya. Siap Umi, paling begitu kan, Uminya ngaleos, ya Uminya keluar, dia mah nggak baca Quran, malah ngomel-ngomel, enak saja ngomong-ngomong, ya suruh saya baca Quran, dianya sendiri ngoprek HP terus, ya namanya apa kalau begitu? Omon-omon, ya kan, Ibu?
Ucapan kita itu akan didengar ketika berkesesuaian dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Baru ucapan kita akan didengar. Dengan bahasa lain, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan, tingkah laku perbuatan itu lebih fasih daripada ucapan lisan. Berarti uswah hasanah itu lebih fasih dari sekedar ucapan lisan. Ada keteladanan. Maka jangan sekedar ngaku-ngaku. Ini kan orang musyrik ngaku-ngaku. Orang-orang kafir ngaku-ngaku. Kami loh yang paling benar jalannya. Kami loh yang paling lurus jalannya. Kami loh yang paling berada di atas kebenaran. Bukan Muhammad dan pengikutnya. Dan begitu. Orang Yahudi mengklaim kamilah yang nanti akan selamat masuk surga. Orang Nasrani juga sama. Maka kita katakan jangan sekedar omon-omon. Apa buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba datangkan bukti nyatanya jika kalian itu benar-benar orang yang jujur. Ya kan? Mana buktinya? Jangan sekedar omon-omon. Ya, kalau cuma ngomong saja semua orang bisa. Kalau sekedar ngaku-ngaku saja semua orang juga bisa. Al-bayyinat ma lam takun ad-da'awa ma lam takun bayyinat fa ashabuhu ad'iya. Begitu kata pepatah Arab. Pengakuan itu kalau tidak dibuktikan secara nyata, maka orangnya pembual. Itu pembualan saja. Harus dibuktikan secara nyata. Bisa dipahami, Ibu? Bagaimana Anda mengaku jalan Anda lurus, jalan Anda lempeng, keadaan Anda yang terbaik, sedangkan buktinya tidak ada? Maka buktikan bahwa iman itu yang terbaik, Islam itu yang baik, syariat Nabi Muhammad itulah yang benar. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah itulah jalan hak yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan yang ahda, penuh dengan hidayah, penuh dengan petunjuk dan bimbingan. Maka bersyukur kepada Allah ketika kita ini mendapatkan bimbingan. Ya, kebayang kalau kita nggak dapat bimbingan kayak apa, Ibu? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Taib, kita lanjut. Di ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit kamu yang bersyukur. Perhatikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk merenungkan asal usul kejadian dan penciptaan diri sendiri. Dari mana kita berasal, dari mana kita, siapa kita ini sebenarnya. Nah, coba dihayati, diresapi, direnungkan. Ya, Ibu. Maka siapapun yang mendalami secara detail tentang proses penciptaan manusia dari awal sampai akhirnya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di beberapa ayat, di dalam beberapa surat. Nanti Ibu baca sendiri ayat dan suratnya. Siapa yang mendalami secara detail tentang proses penciptaan manusia dari awal sampai akhirnya, tentu orang-orang yang semakin mendalam secara detail, maka dia akan semakin mendapatkan keajaiban luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada dokter kandungan di sini, Bu? Tidak ada. Bidan ada, bidan.
Nah, bidan juga kan ada pelajarannya, Ibu ya. Ilmu tentang seluk-beluk ya, yang namanya kejadian penciptaan manusia itu. Lebih detail lagi ya spesialis kandungan. Begitu kan? Rumit, luar biasa itu kejadian manusia itu. Sedemikian detailnya, yang semakin dalam kita mengkaji, mempelajarinya, maka kita akan semakin mendapatkan keajaiban luar biasa yang tentu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya Ibu. Ustaz, bukannya ada orang sekarang bisa bikin manusia? Bukan manusia. Robot mungkin iya. Tapi persis Ustaz kayak orang, dia bisa cakap-cakap sama kita. Iya, tapi dia tidak punya perasaan. Dia tidak punya ruh. Itu robot, benda mati yang disetting. Bisa konslet enggak? Bisa. Gitu ya. Manusia saja bisa konslet kan, Ibu? Ya. Apalagi buatan manusia. Gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Intinya la haula wala quwata illa billah, masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ajaib Ibu, manusia itu ajaib, ya kan? Kita ini ajaib memang, ya. Barakallahu fikum. Semua itu sesungguhnya merupakan ayat, merupakan petunjuk dari Allah untuk menjadikan manusia itu beriman hanya kepadanya, tidak lagi berdalih dengan apapun, untuk tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi proses kejadian penciptaan kita, asal usul kita sejatinya menggiring kita supaya kita itu kenal dengan pencipta kita. Sing kenal kepada Allah. Karena orang yang kenal kepada Allah, maka dia akan aman hidupnya, dia akan selamat hidupnya. Kalau orang tidak mengenal Allah sebagai penciptanya, maka hidupnya akan sengsara, menderita. Ya, jangan bicara dulu neraka, di dunia saja sudah balangsak orang itu. Kalau tidak mengenal Allah. Ya, Ibu. Orang tuh kalau nggak mengenal Allah menderita hidupnya. Ya. Tidak percaya, coba. Jangan dibuktikan ya, jangan. Ya. Intinya orang tidak mengenal Allah itu pasti sengsara hidupnya. Nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Ada sebagian orang itu luar biasa. Bangun tidur yang diingat apa Ibu? Dunia. Lagi makan yang dia ingat dunia. Lagi diam yang dia pikirkan dunia. Lagi berjalan yang dia pikirkan dunia. Bahkan ngelamun sambil BAB saja yang dia lamunin dunia. Dari dia buka mata bangun tidur sampai tutup mata lagi yang dipikirkan dunia. Kalau bisa dunia itu dia bawa mimpi, mungkin dijadikan judul-judul mimpi. Naudzubillah. Ya. Bagaimana orang itu ketika terfitnah oleh dunia, mengerikan. Ya. Padahal dunia ini semuanya milik siapa Ibu? Milik Allah. Dan akan kita tinggalkan. Kita kan dari Allah, kita pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu Ibu? Kalau kita ini sadar kita dari Allah, Allah yang menciptakan kita, memberikan segala sesuatunya kepada kita, maka berarti tidak ada yang layak untuk kita terima kasihi, untuk kita kemudian mengabdi kepadanya kecuali hanya kepada Allah. Dan kita akan sadar betapa tidak ada celah sedikit pun bagi kita ini untuk ujub, untuk takabur, untuk sombong.
Dari sisi mana kita mau sombong, Ibu? Mana celah untuk kita bisa sombong? Coba sebutkan. Apa? Ya, walaupun nafsu manusia mengatakan, ya saya kalau punya pangkat saya bisa sombong. Saya kalau punya jabatan saya bisa sombong. Saya kalau punya harta saya bisa sombong. Itu kan nafsu manusia. Kalau dia mau cerdas sedikit saja, mikir sedikit, itu sebetulnya dari siapa? Anda punya kursi itu dari siapa? Anda punya pangkat, jabatan, kedudukan itu dari siapa? Anda punya harta benda itu dari siapa? Emang dulu ketika lahir bawa apa Anda? Siapa ibu yang baru lahir sudah bawa mobil, sudah bawa? Ada? Tidak ada. Sehelai benang saja tidak ada. Ada yang lahir sudah pakai jam 1,2 miliar jam tangan? Tidak ada. Ya. Sama kita semua nggak bawa apa-apa. Nanti juga saat kita pulang menuju Allah tidak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Walaupun orang punya jam tangan miliaran, orang punya baju harganya puluhan juta, tetap saja 3 helai kain kafan. Kan begitu. Ini yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, kita pasti akan berpulang kepada Allah. Baik Ibu. Kalau kita sadar kita ini milik Allah. Sadar enggak kita ini milik Allah, Bu? Apa yang ada pada ibu semuanya milik Allah. Suami ibu milik siapa? Allah. Anak keturunan ibu milik siapa? Milik Allah. Sehat kita milik siapa? Milik Allah. Semua kan milik Allah. Bangunan ini milik siapa? Milik Allah. Alam semesta ini milik siapa? Oksigen, semuanya milik Allah. Baik. Kalau kita sadar segala sesuatu itu milik Allah, berarti kita ini hanya minjem saja. Minjem miliknya Allah. Ibu kalau minjem barang orang harus izin dulu ndak? Harus bilang dulu tidak? Kalau nggak bilang namanya apa? Maling. Ya. Ada temennya pakai HP harga belasan juta, tiba-tiba ibu ambil, ibu pakai. Marah nggak itu yang punya? Marah nggak ibu? Marah. Kenapa diambil? Kamu nggak izin dulu. Apalagi diambilnya dimasukin ke tas. Maling namanya. Ya kan ibu? Baik. Sekarang kalau segala sesuatu itu milik Allah, berarti kan segala sesuatu harus apa Bu? Harus laporan kepada Allah. Segala sesuatu harus bilang dulu ke Allah. Maksudnya gimana itu? Itulah kenapa Nabi itu ngajarin kita zikir dan doa. Mau naik kendaraan, ya Allah, kendaraan ini sejatinya pemberian darimu. Selamat tidaknya aku itu ketetapanmu. Begitu ya. Jalannya pun milikmu, bumi ini milikmu, udara ini milikmu, semua milikmu ya Allah. Ya Allah selamatkan saya di perjalanan. Kan begitu Bu? Makanya kita dibimbing dengan doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kita sejatinya sedang bilang kepada pemilik segala sesuatu supaya Allah memperkenankan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya Allah saya butuh selamat, ya Allah saya ingin mendapatkan keberkahan. Dan begitu. Mau tidur juga begitu. Yang punya nyawa itu Allah. Lapor dulu kepada Allah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Mau makan ya Allah, ini milikmu, pemberian darimu. Maka bismillah dengan menyebut nama Allah. Semoga apa yang aku santap ini menjadi keberkahan.
Begitu Ibu. Baik, kalau Ibu minjem barang orang, izin dulu dan pemiliknya mengizinkan. Pemiliknya mengizinkan. Kira-kira Ibu pakainya tenang nggak Ibu? Tenang. Nah, itulah indahnya Islam. Ya kan? Kita berjalan tenang, kita pakai kendaraan tenang. Kenapa? Sudah izin, sudah lapor dulu kepada pemiliknya. Ya kan? Mau belajar juga tenang, karena sebelum belajar kita baca doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Rabbi zidni ilman. Karena pemilik ilmu itu siapa? Allah. Pemilik ilmu itu Allah. Kalau Allah izinkan, silahkan kamu belajar, nanti aku kasih ilmu, fasilitas ilmu, semuanya. Bahkan hubungan suami istri, kan kita bilang dulu ke Allah dengan doa. Karena pasangan kita milik siapa Ibu? Suami Ibu milik siapa? Milik Allah, bukan milik Ibu. Ngaku-ngaku aja. Ya. Milik Allah. Ya Allah, ini suami saya pengen meluk dia dengan kasih sayang. Bismillah, Allahumma. Apa doanya Bu? Masa hari Jumat nggak dipraktekkan ini? Allahumma. Apa doanya Bu? Masa lupa lagi? Harus ada suaminya dulu, Ustaz baru ingat. Apa doanya Bu? Bismillah. Wah, bahaya nih kalau nggak hafal ini. Bismillahi Allahumma. Nggak usah malu Ibu, kan kita sedang belajar. Bismillah Allah jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini pada hafal enggak ya? Pada hafal Ibu? Barakallahu fiikum. Ya. Sudah lama suaminya enggak ada Ustadz gitu. Lupa lagi. Taib. Sampai hubungan badan suami dan istri. Bagaimana kita selalu bersandar kepada pemilik pasangan kita ini. Semuanya. Mau ngapain saja kita sadar pemilik segala sesuatu, penguasa segala sesuatu itu Allah. Maka kita harus berpasrah kepadanya. Apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan dalam hidup ini harus selalu dibarengi dengan ketawakalan kita kepada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Bahwa kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Ya Ibu. Dan tenang, kita menjalaninya itu tenang. Ya, sebagaimana Ibu minjem barang orang, sudah dapat izin, tenang kan menjalaninya, nggak takut apa-apa. Coba kalau nggak izin dulu, bisa dikejar, ya, bisa ditangkap kita, bisa dimarahin, bisa dimurkai, begitu. Makanya jangan sombong. Ya, segala sesuatu itu milik Allah, maka banyak-banyaklah kita berdoa, berzikir kepada Allah. Sebelum belajar berdoa, Bu. Sebelum belajar kita berdoa. Ilmu itu milik Allah, ya. Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita di atas rata-rata, ya. Setiap hari makan ikan sudah cerdas, gitu ya. Bukan karena ikan, ya. Tapi itu anugerah dari Allah. Taib. Kita lanjut. Kemudian Allah menegaskan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Wa ja'ala lakum, dan Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, wal absar penglihatan, dan juga afidah hati. Di sini menunjukkan
bahwa Allah lah yang menganugerahkan 3 karunia utama bagi manusia yang sering Allah sebut secara bersamaan di dalam beberapa ayat Al-Quran, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini 3 karunia utama bagi manusia. Inilah yang menjadi keistimewaan bagi manusia dibandingkan makhluk yang lainnya. Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan, khassa hadhil a'dha' ats-tsalatsah li syarafiha wa fadliha wa li annaha miftahu li kulli ilmin fala wasala lil 'abdi ilmun illa min ahadi hadhil abwabi tsalatsah. Secara khusus di sini Allah menyebutkan 3 anggota tubuh ini. Kenapa? Li syarafiha, karena nilai kemuliaan, wa fadliha, dan keutamaannya yang lebih daripada yang lainnya, wa li annaha miftahu likulli ilmin, juga karena ketiganya merupakan kunci pembuka ilmu. Tidak ada ilmu yang sampai kepada seorang hamba melainkan melalui salah satu dari 3 pintu ini. Ibu, kalau kita tidak bisa melihat, la qaddarallah alaina, semoga tidak Allah takdirkan. Kalau kita misalkan tidak bisa mendengar, ya, berarti kan ada perangkat yang kemudian berkurang pada diri kita sebagai perangkat untuk kita dapat ilmu, ya kan? Tapi kalau 3-tiganya normal, alhamdulillah, matanya bengras, ya, telinganya juga normal, kemudian hatinya juga bersih, oh luar biasa itu. Maka dia bisa menginput yang namanya ilmu pengetahuan untuk kemudian dicerna oleh akalnya yang ada di dalam hati, kemudian menghasilkan kebaikan dan perbaikan di dalam lisannya, di dalam tingkah laku perbuatannya, bahkan menghasilkan kebaikan dan perbaikan di dalam keyakinannya. Jadilah manusia yang seutuhnya, yang kemudian kehidupannya bukan sekedar kehidupan yang baik, tapi kehidupan yang penuh dengan keberkahan, bisa menebarkan manfaat dan maslahat bagi banyak manusia, yang menjadi bekal terbaik bagi dirinya sebelum menghadap Allah Azza wa Jalla. Begitu. Makanya dijaga nih Bu, 3 perangkat ini dijaga. Mata itu dijaga. Bagaimana cara jaga mata? Bukan hanya perawatan saja. Menjaga itu juga ada yang sifatnya maknawiyah. Dijaga supaya jangan melihat yang haram. Dan begitu Bu. Dijaga supaya jangan mendengar yang haram-haram. Saya rutin Ustadz ke rumah sakit mata. Alhamdulillah mata saya cekas. Begitu ya. Ngelihat suami dari jauh saja hafal saya, ya. Barakallahu fikum. Kan ada orang itu kalau ngelihat suami itu burem, nggak tahu, burem aja. Apalagi tanggal tua gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah normal. Ya, telinga saya rutin Ustadz ke THT. Alhamdulillah. Apa kata dokternya? Normal, bagus. Ya. Hati, liver, alhamdulillah normal Ustadz. Saya sering ke klinik organ dalam. Bagus itu, ya. Orang selalu memperhatikan kesehatannya. Taib. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Jaga ini mata, jaga ini telinga, jaga ini hati secara maknawi. Dijaga dari apa? Dari segala sesuatu yang bisa merusaknya secara maknawi. Jaga mata dari yang haram-haram, jaga telinga dari mendengar yang haram-haram,
jaga hati dari berprasangka yang haram-haram, kan begitu. Ini kalau orang sering periksa cek kesehatan, bahkan medical check up, bahkan general medical check up, ya, tapi orangnya dikit-dikit hasad sama orang, benci, dendam sama orang, pelit, bakhil, ya, maka hatinya sejatinya penuh dengan kotoran, hatinya sejatinya penuh dengan sampah, begitu. Dan orang kayak gitu, ibu, mau serutin apapun ke dokter, kalau modelnya begitu, mohon maaf, ya, biasanya tetap penyakitan, ya, tetap penyakitan, ya kan? Pikirannya buruk terus, tidak melihat orang kecuali suudzon. Gitu. Si ibu itu kok bau, kayaknya belum mandi sih ibu, ya. Kok suudzon, ya, bisa jadi dia mah sedang puasa Daud, gitu. Barakallahu fiikum, kan begitu. Kadang miris ibu ya, ada seseorang yang ngaku kepada ustadz di bulan Ramadan, ngaku kepada seorang ustadz, setelah ustadz itu ngisi ceramah ba'da zuhur, ustadz saya tidak puasa Ramadan. Kaget si ustadz, kenapa pak tidak puasa? Bapak loh masih sehat kayak gini. Ustadz, kalau saya puasa, ya, maka bisa saja 5 orang tidak puasa. Tapi kalau saya tidak puasa, 4 orang puasa. Ya. Ternyata apa ibu? Dia ini pekerja keras, kuli panggul, ya, ngangkutin semen dari bawah ke atas, kuli berat. Ya, sedih kan, miris. Kalau saya tidak kerja ini, anak istri saya tidak bisa puasa, ya, tidak bisa makan. Maka saya bekerja demi apa? Demi 4 orang yang ada di rumah saya bisa puasa. Kan repot kadang ustadz dihadapkan dengan yang seperti itu. Ya. Jadi ada orang-orang di level kehidupan yang sebegitu tragisnya ibu. Maka Masya Allah, rasa-rasanya malu kalau kita itu suka ngeluh. Buktinya banyak orang yang lebih susah dari kita, ya. Banyak orang yang lebih susah dari kita, cuman kita tidak tahu saja, gitu ya. Maka syukuri kalau kemudian apa yang ada pada diri kita ini disyukuri dengan baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sejatinya jalan yang benar, ya. Dijaga semua ini, ya. Disyukuri, ya. Orang masih punya mata yang bagus, punya pendengaran telinga yang baik, hati juga yang baik, Masya Allah, dipakai kebaikan sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Oh, ini segala-galanya, nikmat yang luar biasa. Coba kalau mata kita sudah bermasalah ibu, ketinggalan kacamata sama dengan ketinggalan mata, gitu kan. Mau mendengar, ya, harus pakai alat bantu pendengaran, ya. Kadang kita dikasih tahu, kalau mau ngomong sama si fulan harus agak kenceng, harus agak teriak. Maklum dia sudah rada tuli, gitu ya. Masya Allah, kalau kita masih bisa mendengar dengan baik, masih bisa melihat dengan baik, manfaatkan dengan baik, syukuri dengan baik. Jangan disia-siakan itu nikmat Allah. Karena 2 perangkat ini, mata dan telinga ini sejatinya pintu gerbang hati. Kalau kita gunakan untuk yang baik-baik, insya Allah berpengaruh baik kepada hati kita. Tapi kalau kita gunakan untuk yang buruk-buruk, ya, kita gunakan mata dan telinga ini untuk selalu tajassus, memata-matai orang, nyari-nyari keburukan orang, nyari-nyari kekurangan orang. Na'udzubillah, jangan kaget kalau kemudian hati kita menjadi busuk, ya. Sehat jasadnya tapi sakit hatinya, dan itu berbahaya sekali.
Orang yang sehat jasadnya, kuat jasadnya, hatinya sakit, maka dia cenderung akan berbuat kerusakan dibandingkan dengan perbaikan. Kan hati itu ibarat raja. Kalau hati itu baik, baik seluruh anggota tubuh yang lainnya. Tapi kalau hati itu buruk, maka buruk pula seluruh anggota badan yang lainnya. Kuncinya di hati. Makanya penting Ibu ya, belajar tentang hati itu penting sekali. Ya, kita dalam Islam ini ada pembahasan namanya tazkiyatun nufus. Ya, pensucian jiwa. Itu penting tuh belajar itu. Karena hidup itu sejatinya dengan hati, bukan dengan jasad. Ya. Kita akan sampai kepada Allah juga dengan hati, bukan dengan jasad kita. Jasad ini akan hancur. Ya. Hati yang akan terus ya hidup. Ya, ruhiyah kita yang akan terus hidup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Faidah terakhir dari ayat ini, di akhir ayat ke-23, qalilam ma tashkurun. Kita diperingatkan bahwa meski sudah diberi fasilitas lengkap kepada manusia sebagai wasilah dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dunianya, bahkan bermanfaat untuk akhiratnya, selanjutnya Allah peringatkan kita bahwa manusia itu sering lupa, manusia itu sering lalai untuk bersyukur. Ya, baru ketika matanya sudah mulai burem begitu ya, dulu ngelihat aksara itu bengras, cekas, ya sekarang kok jadi kayak berbayang, gitu ya. Ini kenapa ini? Oh, sudah masuk kepala 4, gitu ya. Baru sadar dia, ya. Selama ini tidak disyukuri. Selama ini dipakai melihat hal-hal yang maksiat, melihat hal-hal yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Telinganya pun demikian. Dulu mendengar sesuatu itu jelas sekali, begitu kan? Nah, sekarang kenapa ya mulai rada budek, mulai rada tuli ya. Kadang suami ngomong saja, "Hah? Apa?" Begitu ya. Barakallahu fikum ya. Nah, itu harus diresapi. Ya Allah, kenapa dulu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ngedengerin pengajian, ngedengerin orang baca Quran, ngedengerin nasihat, ngedengerin pelajaran. Sekarang sudah begini baru kerasa. Nah, itulah kita kemudian diperingatkan, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali dari manusia itu yang pandai bersyukur. Di surat Al-A'raf Allah jelaskan seperti itu, qalilam ma tashkurun. Di surat Saba ayat 13 juga Allah sampaikan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ibu, manusia yang benar-benar menyadari ketergantungan mereka kepada nikmat ini sangatlah sedikit. Ini berdasarkan ayat ini, wa qalil, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Padahal ini, apabila sedikit saja nikmat itu ditangguhkan pemberiannya oleh Allah, atau bahkan dicabut sama sekali oleh Allah, maka mereka akan merasakan kesulitan yang besar. Tadi, jangankan dicabut secara totalitas, dikurangi saja. Dan kita sudah ripuh, Ibu. Ya, ripuh. Ustadz itu mic-nya nggak jelas, gitu. Padahal kuping kita nggak jelas, gitu. Bukan mic-nya nggak jelas. Bu, tolong volumenya dikencengin. Ustadz nggak kedengaran, gitu. Oh, ternyata kuping kita yang nggak jelas, gitu ya. Sedikit orang itu, ya, yang kemudian pandai bersyukur. Kita sedikit saja kalau kemudian dikurangi ini, penglihatan kita, pendengaran kita kalau dikurangi,
panca indera kita kalau dikurangi, beda kan rasanya ibu? Beda tidak? Mohon maaf ini, mohon maaf. Ibu yang sekarang sudah sepuh, coba bedakan dulu ketika masih jaguar ringkas, masih muda itu, ya. Dengan sekarang sudah sepuh, beda bu? Beda? Asli beda bu? Beda kan? Ya, beda. Semoga kita semua sehat afiat lahir batin. Ya. Tidak apa-apa, ya usia tua, yang penting masih sehat. Masih sehat kan ibu? Ini yang di tingkat atas, yang sudah sepuh-sepuh atau masih muda? Yang di atas nih, yang di atas, di tingkat atas. Yang sepuh-sepuh. Berarti yang di bawah yang muda-muda. Baik ibu, sampai di mana tadi? Sampai di mana bu? Yang di atas siapa di sini? Kaum sepuh atau kaum muda? Sepuh, alhamdulillah. Berarti masih kuat naik tangga kan ibu? Alhamdulillah. Yang muda malah di bawah. Malu atau sama yang sepuh gitu. Tapi barangkali yang sepuh menyesuaikan diri ya, supaya dekat dengan ustadznya, supaya jelas. Begitu bu ya. Barakallahu fikum. Jadi ternyata beda ya. Beda sekali saat kita masih muda dengan saat kita sudah tua. Walaupun barakallahu fikum kita semua berharap ya menua semakin sehat begitu ya. Usia boleh tua, tapi semangat masih semangat anak muda. Ya. Kalau di bapak-bapak itu ada kelanjutannya. Bapak-bapak sudah sepuh tidak apa-apa, yang penting semangatnya masih semangat anak muda. Makanya bapak-bapak masih semangat kawin lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi tugas kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Syukur itu ibu, salah satu fadilahnya akan menjaga nikmat. Jadi kalau nikmat itu disyukuri, pasti Allah jaga. Tidak hanya dijaga, bahkan Allah tambahkan. Allah tambahkan nikmat itu. Ada seorang syekh, guru tahfiz ibu di Masjid Nabawi, saya lupa lagi namanya. Ini dikisahkan oleh di kitab Adwaul Bayan. Ya, miliknya Asy-Syaikh As-Sinkiti rahimahullahu taala. Ya, kitab tafsir, ya tafsir Quran dengan Quran. Itu beliau di salah satu pembahasannya menjelaskan ada seorang syekh pengajar tahfiz Quran di Masjid Nabawi, usianya sudah melampaui 100 tahun. 100 tahun lebih. Tapi masih jag-jag. Ya. Beliau kalau berjalan masih 2 kaki. Kalau orang setua itu biasanya jadi 3 kakinya. Ya. Bawa tongkat. Ya. Tidak pakai kacamata. Tidak min, tidak juga plus. Tidak juga silinder. Ya. Enggak ada juga glukoma. Enggak ada juga apa penyakit mata lagi bu? Katarak. Biasanya orang tua katarak. Ya. Nggak ada. Dan beliau masih melakukan kegiatan rutin, nyimakin para santri tahfiz. Hafalannya masih kuat. Kita kalau sudah sepuh kan hafalan tuh makin kuat atau makin hilang? Makin hilang. Sekalinya ngafalnya wangel tenan. Sekali sudah hafal, hilangnya cepat sekali, begitu kan? Tapi ini ibu-ibu di sana, gitu. Ibu-ibu di Baitul Ilmi tidak. Ya. Ya.
Tidak beda jauh. Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ditanyakan rahasianya apa? Ya, beliau simpel saja menjawabnya. Alhamdulillah saya dianugerahi oleh Allah untuk bisa menjaga panca indera saya di masa muda. Maka Allah jaga panca indera saya sampai saya setua ini. Begitu. Bagaimana cara menjaganya? Disyukuri. Syukur itu apa? Taat. Jadi panca inderanya dipakai taat kepada Allah, dipakai ibadah kepada Allah, bukan dipakai maksiat. Maka sebagai balasan setimpal, Allah jaga itu nikmat sampai masa tuanya. Bahkan ditambah oleh Allah. Umurnya Masya Allah panjang, sudah sampai 100 lebih. Di sini ada yang sudah 100 tahun, Bu? Enggak ada. Sudah pindah alam. Ya. Begitu. Jadi bersyukur itu penting. Ya. Syukuri apa yang ada selagi kita diberi oleh Allah kenikmatan. Insya Allah Allah jaga, bahkan Allah tambahkan. Begitu konsep bersyukur itu begitu. Kenapa kita itu harus banyak bersyukur dengan lahir dan batin kita, dengan jasmani dan rohani kita, supaya lahir batin kita ini jadi saksi yang mempersaksikan kebaikan tentang diri kita. Sebaliknya kalau kita kufur nikmat, dan kufur itu bisa dengan lahir dan batin, tidak bersyukur itu bisa dengan lahir dan batin, maka anggota badan kita ini nanti akan menjadi penggugat buruk atas diri kita. Mereka nanti akan menjadi saksi tentang keburukan-keburukan dan kejahatan kita. Maka Allah yang maha melihat segala sesuatu, jangan sampai Allah itu melihat kita dalam keadaan berbuat dosa. Maka jaga, ya, penting menjaga keistiqomahan itu, ya. Dan tidak ada wasilah terbesar untuk menjaga keistiqomahan melainkan dengan kita istiqomah di dalam belajar agama, ya. Jangan lepas dari belajar agama. Ibu, untuk dunia saja kalau pengen sukses kan belajar, ya. Kenapa untuk akhirat kita nggak mau belajar, ya kan? Manusia itu hidupnya kan dengan ilmu. Terbelakang dia dalam ilmu, terbelakang juga dia dalam kehidupan, ya kan Ibu? Orang kalau pengen sukses dunia harus belajar, harus belajar. Tidak mesti formal belajar itu, ya kan? Tapi dia belajar, harus belajar. Nggak bisa tanpa belajar. Belajar dari pengalaman, ya. Belajar kepada orang, ya. Belajar dari barakallahu fiikum apa yang kemudian diajarkan oleh lingkungan kita. Kita ini punya hati nurani, punya akal, punya fitrah, punya indera, yang itu semua perangkat dari Allah supaya digunakan sebesar-besarnya kemanfaatan untuk kita meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita menegakkan dunia kita, lebih-lebih bermanfaat untuk kita menegakkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik Ibu, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.